Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 136 Provokasi oleh Akademi Qilin. Tepat, kata Zhang Muyun. Tidak apa-apa untuk memberitahu kalian, dengarkan baik-baik, kami bertiga semua adalah murid Akademi Qilin, kata Jian Wuchen dengan tatapan angkuh. Apa? Murid Akademi Qilin? Semua orang yang hadir tersentak saat mendengar ini, dan menunjukkan ekspresi kaget. Orang-orang ini sebenarnya jenius dari Institut Qilin? Meskipun Akademi Qilin adalah salah satu dari 5 halaman utama sekte pedang Xuanyuan, itu selalu sangat misterius. Dunia luar tidak tahu berapa banyak murid yang dimilikinya dan berapa banyak murid yang direkrutnya setiap tahun, bahkan tidak banyak perak orang tua berjubah. Melihat keterkejutan penonton, Jian Wuchen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi senang. Mereka suka melihat ekspresi kaget orang lain, mereka berdarah spesial, terlahir mulia, dan mereka harus menikmati kekaguman, kecemburuan, dan keterkejutan orang lain. Perasaan ini membuat mereka sangat nyaman. Ternyata itu adalah murid Akademi Qilin. Zhang bertunangan hari ini. Jika Anda di sini untuk memberi selamat, silakan duduk. Jika tidak, silakan pergi. Jika ada sesuatu, kita akan membicarakannya di lain hari. Nada suara Zhang Muyun masih sama, tidak rendah hati maupun sombong. Nada bicara Zhang Muyun membuat wajah Jian Wuchen dan yang lainnya menjadi gelap. Hari lain? Mengapa hari lain? Kami memilih hari pertunangan Anda untuk datang ke sini hari ini. Saya mendengar bahwa hampir semua orang yang Anda sebut daftar perunggu telah tiba hari ini, jadi mari kita cari mereka satu persatu. Paragraf saat itu, saya mendengar bahwa orang-orang di daftar perunggu halaman keempat dikenal sebagai kelompok jenius terkuat di dunia seni bela diri. Saya mendengarnya sangat lucu, dan saya datang ke sini untuk memberitahu Anda apa yang sebenarnya seni bela diri terkuat. Apa yang Anda sebut seni bela diri? Yang terkuat, di depan kita, adalah sampah. Jian Wuchen tersenyum ringan, nadanya penuh penghinaan yang mendalam. Di lapangan, beberapa jenius di daftar perunggu semuanya mengubah warna mereka. Para jenius di daftar perunggu memang hampir mewakili kelompok master seni bela diri terkuat, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, seniman bela diri biasa di puncak tingkat ke-9 dapat menyelesaikannya dengan satu gerakan. Sekarang, berapa banyak orang dari Institut Qilin yang mengatakan bahwa mereka semua adalah sampah? Mereka jenius, dan mereka semua bangga. Meskipun beberapa orang di depan mereka adalah murid Akademi Qilin, beberapa orang di daftar perunggu memiliki mata dingin di mata mereka. Kenapa? Ingin bertarung? Tepat, aku ingin melihat berapa banyak kati yang kamu miliki. Pria muda dengan pisau itu mencibir, lalu menatap Wu Hui dengan ekspresi berlebihan, dan berkata, mungkin kamu juga di daftar perunggu, ayo pergi. Wu Hui tersipu, dia baru saja dikalahkan oleh gerakan, dan sekarang sulit untuk mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi Wu Hui, pemuda dengan pedang di lengannya tertawa berlebihan. Haha, jadi kamu benar-benar orang di daftar perunggu, dan sampah sepertimu sebenarnya ada di daftar perunggu? Kakak Jian, aku akan dikatakan, para murid dari 4 halaman semuanya sampah, dan saya pikir mereka semua adalah hal yang sama di daftar perunggu, jadi saya tidak tertarik sama sekali. Sial, sombong! Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Pemuda yang memegang pisau mengatakan ini, yang menyebabkan raungan kemarahan. Tidak hanya para jenius di daftar perunggu, tetapi bahkan banyak murid peringkat perak dan bahkan para tetua menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Karena kata-kata pemuda yang memegang pisau itu, keempat halaman itu dimarahi. Diam! Pria muda dengan pisau mencibir, matanya seperti kilat, dia melihat sekeliling, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata,
Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan sampah, maka tembak, seperti selama kamu bisa mengalahkanku. Tiba-tiba ada keheningan, semua orang saling memandang, dan tidak ada yang keluar untuk sementara waktu. Orang-orang muda ini jelas adalah pejuang di tingkat master bela diri, dan tidak mungkin bagi murid tingkat perak untuk bergerak. Dan menilai dari pemuda yang memegang pisau barusan, itu tak terduga. Para jenius di daftar perunggu juga takut, mengira orang lain akan menguji kekuatan pemuda yang memegang pisau terlebih dahulu, jadi mereka tidak bergerak. Untuk sementara. Haha, kakak senior Liu, kamu terlalu kuat, beraninya mereka bergerak? Untuk menangani sampah di halaman keempat, aku bisa melakukan cukup. Di antara ketiga pemuda itu, yang terkuat keluar. Ledakan! Setelah itu, aura pemuda itu berkembang, dan kultivasinya tidak diragukan lagi terungkap. Pada tahap awal seni bela diri tingkat ke-9, semua orang dapat melihat sekilas bahwa basis kultivasi pemuda yang kuat ini tidak akan lama setelah dia dipromosikan ke tahap awal seni bela diri tingkat 9. Aku murid baru tahun ini. Aku baru saja menembus seni bela diri tingkat ke-9. Bagaimana? Seorang jenius di daftar perunggu datang dan lawan aku. Kamu bahkan tidak berani melawanku. Yang kuat pemuda itu menggantung bibirnya dengan sedikit ejekan. Semua orang di daftar perunggu bahkan lebih marah. Ini penghinaan Chi Guoguo. Untuk benar-benar membiarkan seorang murid yang baru memulai tahun ini, yang baru saja menembus seni bela diri tingkat ke-9, menantang mereka, ini sama sekali mengabaikan mereka. Aku akan menemuimu sebentar. Seorang pria muda dengan medali perunggu melangkah keluar. Semua orang segera mengenali bahwa nama orang ini adalah Su Xuan, dan dia menduduki peringkat 42 di daftar perunggu. Satu peringkat lebih tinggi dari Wushu. Tempat mana yang kamu peringkatkan dalam daftar perunggu? Tanya pemuda yang kuat itu. 42? Kata Su Xuan. 42? Aku juga ingin bertarung denganku dan mengalahkanmu dengan satu gerakan. Pria muda yang kuat itu tersenyum tipis. Satu trik. Wajah Su Xuan sangat suram, dan pemuda yang kuat ini tidak menganggapnya serius. Bahkan jika dia jenius dari Akademi Qilin, dia hanyalah seorang murid yang baru memulai tahun ini. Sungguh konyol mengancam untuk mengalahkannya dengan satu gerakan. Apakah dia pikir dia adalah Lu Ming? Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan satu gerakan. Su Xuan berteriak dengan marah, melangkah maju, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu menembus, membuat raungan yang menusuk. Ledakan! Dikalahkan! Su Xuan melontarkan sepatah kata dengan ringan, dan meninju. Tinju ini dipenuhi dengan cahaya hitam legam, tinju pemuda yang kuat itu sepertinya ditempa dari sepotong logam, dan itu juga seperti lingkaran matahari hitam legam, memancarkan sinar cahaya yang tajam. Tinju itu mengenai tombak Su Xuan, membuat raungannya memekakkan telinga. Saat berikutnya, tinju pemuda yang kuat menembakkan jet ketajaman hitam legam, mengalahkan semua pertahanan dan serangan Su Xuan. Su Xuan menjerit, terbang dengan keras, dan jatuh dengan keras ke tanah, darah menetes dari tubuhnya. Kalah, Su Xuan dikalahkan oleh lawan dengan satu gerakan, persis sama dengan nasib Wu Hui. Ada suara terengah-engah di antara hadirin. Apakah ini jenius di Akademi Qilin? Ini terlalu kuat, kan? Untuk benar-benar mengalahkan Su Xuan dengan satu gerakan, apakah dia benar-benar seorang murid yang baru memulai tahun ini? Tidak mengherankan bahwa di antara 4 jenius dari sekte pedang Xuanyuan, 3 berasal dari Akademi Qilin, dan hanya 2 mulin yang menempati tempat dengan penampilannya yang tak tertandingi. Itu mengerikan. Rentan, sungguh sampah. Pria muda yang kuat itu mencibir. Tidak ada harimau di pegunungan, monyet disebut raja,
Daftar perunggu, kelompok seniman bela diri terkuat, mereka semua sampah, mainan anak-anak, orang-orang seperti lumpur. Ketika mereka bertemu dengan jenius sejati, mereka bukan apa-apa. Wu Chen tersenyum ringan, penuh dengan sarkasme yang dalam. Bab 137 Garis Darah Khusus yang Kuat. Jangan gila, Su Xuan hanya peringkat 42. Jangan berpikir kamu tidak terkalahkan, aku akan melawanmu. Seorang pria muda berjalan keluar. Peu Sichong akan bergerak. Peu Sichong dulunya berada di peringkat ke-19 dalam daftar perunggu. Kali ini, dia tertinggal satu tempat dan berada di peringkat 20. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Su Xuan. Seseorang mengenali pembicara. Peu Sichong telah bertarung melawan Ling Kong dalam kompetisi Akbar Akademi keempat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Semua orang berharap Peu Sichong memberi pelajaran kepada pemuda yang kuat itu. Di mana peringkatmu di daftar perunggu? Pria muda yang kuat itu bertanya sambil tersenyum. Tidak tinggi, hanya 20. Ada 19 orang yang lebih kuat dariku, kata Peu Sichong. Tempat ke-20. Pemuda yang kuat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan lawanku, kenapa kamu tidak datang dengan yang lebih kuat? Saudaraku, sampah ini tidak akan menangis ketika mereka melihat peti mati. Beritahu mereka betapa sampahnya mereka, kata Jian Wuchen dingin. Haha, kakak Jian, jangan khawatir. Pria muda yang kuat itu menyeringai, lalu berteriak, nak, mari kita lihat. Boom! Pria muda yang kuat itu juga meninju, tinjunya hitam dan berkilau, memancarkan kilau logam. Bang! Peu Sichong mencabut pedang panjangnya dari sarungnya, dan aura pedang membubung ke langit. Aura pedang Qian hampir berubah menjadi substansi, menghindari tinju pemuda yang kuat itu, dan menebas ke arah pemuda yang kuat itu. Sungguh indah ingin menghindari tinjuku. Pria muda yang kuat itu mencibir, tinjunya menjentikan, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan mengenai pedang Peu Sichong dalam sekejap. Ada suara keras, seperti pertarungan dengan Su Xuan sebelumnya, di kepalan tangan, sinar cahaya hitam tajam mengalir ke arah Peu Si. Ekspresi Peu Sichong berubah, sosoknya bergerak, dan dengan bantuan kekuatan lawan, sosoknya melayang kembali, dan dia mengayunkan pedang panjangnya, memotong lebih dari selusin lampu pedang, menghalangi cahaya hitam. Bagus kalau aku bisa memblokir gerakanku, tapi apa selanjutnya? Pria muda yang kuat itu tertawa dan bergegas menuju Peu Sichong. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus, dan pukulan mengerikan menyelimuti Peu Sichong, membuat suara menderu terus-menerus. Peu Sichong mengedarkan teknik pedangnya, menebas garis cahaya pedang, dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan! Ledakan! Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, dan kemudian sesosok tubuh terbang keluar, batuk darah di udara. Itu adalah Peu Sichong, yang kalah lagi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menahan selusin gerakan. Hati para penonton tenggelam, apakah ini masih murid yang baru mulai tahun ini? Apakah terlalu kuat? Semua orang dapat melihat bahwa tinju tingkat rendah tingkat Xuan yang dipraktikkan oleh pemuda yang kuat telah mencapai tingkat keempat, dan tidak jauh dari tingkat kelima. Dan tubuh fisiknya juga sangat kuat, setidaknya kelas 2. Yang paling penting adalah darah lawan belum meledak, hanya sekuat itu. Terlalu mesum, pasti akan menimbulkan sensasi jika ikut serta dalam kompetisi 4 akademi. Wajah semua orang sangat jelek. Mungkinkah untuk berurusan dengan seorang murid yang baru mulai tahun ini, perlu mengirimkan 10 master teratas di daftar perunggu? Semua orang tidak bisa tidak melihat 10 angka teratas di daftar perunggu. Kali ini, 8 dari 10 besar di daftar perunggu. Kecuali Duanmu Yunyang dan Luming, semua orang telah tiba. Bu Xingkai,
Duan Gang, Ling Kong, Duan Wuxian, Cheng Feiluan dan lainnya semuanya memiliki wajah jelek. Terhadap seorang murid yang baru memulai tahun ini, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi hal yang memalukan. Selain itu, Jian Wuchen dan pemuda yang memegang pedang tidak bergerak. Pihak lain jelas tidak berniat melepaskan hari ini, tidak peduli siapa yang lebih unggul, pihak lain jelas tidak akan pergi. Jika salah satu gagal, semua orang di daftar perunggu akan kehilangan muka hari ini. Biarkan aku datang. Pada saat ini, seorang pemuda kekar melangkah keluar. Ini Susong, senang Susong mengambil tantangan. Semua orang sedikit senang. Sebelum kompetisi 4 rumah, Susong menempati peringkat ke-8 dalam daftar perunggu, meski kali ini karena kebangkitan Lu Ming dan Ling Kong, ia tersingkir dari 10 besar dan peringkat ke-11. Namun kekuatan tempurnya memang sangat kuat, jauh lebih tinggi dari Pu Sichong. Saudara muda Su, hati-hati, kata Duan Gang. Keduanya berasal dari Xuan Yuan, mereka memiliki hubungan yang baik, dan mereka juga adalah 2 murid Xuan Yuan tingkat perunggu terkuat. Susong mengangguk dan berjalan keluar. Susong, ke-11 dalam daftar perunggu, tolong beritahu. Susong menangkupkan tinjunya. Hei, tempat ke-11, sepertinya yang menarik akhirnya datang. Pria muda yang kuat itu menjilat bibirnya dan mencibir. Perang! Tanpa kata-kata tambahan, keduanya bertarung bersama. Semua orang di lapangan menatapnya sejenak, berharap Susong akan menang. Gaya bertarung Susong sangat mirip dengan Duan Gang, dia mengembangkan seni bela diri fisik dan pertahanan, dengan fokus pada pertahanan dan pertarungan jarak dekat. Dan para pemuda kuat Akademi Kilin juga lebih suka pertarungan jarak dekat. Keduanya saling meninju, membombardir terus-menerus, seperti 2 binatang buas bertabrakan. Pertarungan itu sangat sengit, dengan pukulan yang sengit. Tapi pemuda yang kuat itu memang sangat kuat, jelas merupakan tinju tingkat rendah tingkat ke-4 di tingkat Xuan, tetapi ketika dia menggunakannya di tangannya, kekuatan tempur yang dia tunjukkan lebih kuat daripada tinju lain di tingkat yang sama. Susong tidak punya pilihan selain mengeluarkan darahnya dan melawannya. Untungnya, seni bela diri pertahanan Susong sangat kuat, menghalangi serangan pemuda yang kuat itu. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dalam lusinan gerakan, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sialan, kamu bisa memblokir begitu banyak gerakan dariku, dan melihatku meniup cangkang kura-kuramu. Pria muda yang kuat itu meraung. Tampaknya diblokir begitu banyak gerakan sangat memalukan baginya. Ledakan! Ada kilatan darah di tubuh pemuda yang kuat itu, dan kemudian, sebuah sarung tangan sederhana muncul di atas kepalanya. Garis keturunan sarung tangan? Apakah ini garis keturunan khusus dalam legenda? Semua orang terkejut dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan khusus. Darah sarung tangan itu hitam dan penuh kesederhanaan. Semua orang bahkan melihat bekas luka yang dipotong oleh pedang di sarung tangan itu, seolah-olah setelah pertempuran sengit, tinju yang kuat memenuhi udara. Ada 6 cakra di sarung tangan itu, jelas itu adalah darah tingkat 6. Kemudian, darah sarung tangan itu menghilang dalam sekejap, dan tenggelam ke dalam tubuh pemuda yang kuat itu, dan aura pemuda yang kuat itu berkembang. Hancurkan untukku! Pria muda yang kuat itu berteriak, dan meninju, kekuatan tinjunya begitu kuat hingga mencapai puncaknya. Ledakan! Kekuatan pukulan yang mengerikan menghantam perisai berbentuk cangkang kura-kura di sekitar tubuh Susong. Di tengah raungan keras, Susong terhuyung ke belakang, wajahnya menjadi pucat, dan keterampilan bela dirinya hampir hancur. Ayo lagi! Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu blokir dariku. Boom! Ledakan! Susong benar-benar ditekan oleh pukulan hitam pekat, dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya.
Namun meski begitu, dia hanya menahan lebih dari selusin gerakan sebelum ditusuk melalui keterampilan bela diri pertahanan oleh pemuda yang kuat dan meninju dadanya. Susong menjerit, tubuhnya terbang puluhan meter, dan jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah dan bernapas dengan lemah. Dengan satu pukulan, Susong terluka parah. Saudara muda Su! Duan Gang bergegas, setelah memeriksa sebentar, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia memelototi pemuda yang kuat itu, dan berkata, ini hanya perdebatan, seranganmu terlalu kejam. Apa yang dia minta? Pemuda yang kuat itu melengkungkan bibirnya, tidak memperhatikan. Bab 138 Penindasan lengkap. Semua orang diam, pemuda yang kuat itu terlalu kuat, bahkan peringkat ke-11 Susong dikalahkan. Apakah benar-benar membutuhkan 10 jenius teratas untuk bergerak? Lawannya hanyalah seorang murid yang baru saja memulai tahun ini, dan tingkat kultivasi seniman bela diri di tahap awal Jiuzhong. Jika dia menggunakan seorang jenius di 10 besar, bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan muka. Mulai sekarang, daftar perunggu tidak lagi memiliki prestise di antara 4 halaman. Bolehkah saya bertanya, seorang jenius di daftar perunggu diinjak-injak oleh seorang siswa baru dari Akademi Qilin, prestise apa yang ada di sana? Tetapi jika mereka tidak bermain, itu akan menyebar bahwa orang lain akan berpikir bahwa seluruh daftar perunggu takut pada murid baru Akademi Qilin. Kecuali itu adalah kemenangan besar hari ini, daftar perunggu ditakdirkan untuk kehilangan muka. Tapak! Langkah! Satu orang melangkah keluar, dan mata semua orang tertuju. Ini Lingkong, apakah dia akan bergerak? Lingkong berjalan di depan pemuda yang kuat, dengan wajah dingin, dan berkata, kamu bukan lawanku, ubah seseorang. Bahkan menghadapi murid Akademi Qilin, Lingkong masih mendominasi. Haha, ini konyol, kamu akan tahu setelah pertempuran. Pria muda yang kuat itu tertawa dengan nafas yang mengancam. Adik laki-laki, garis keturunanmu telah meledak. Akan sangat merugikan untuk melawannya. Biarkan aku melakukannya. Jian Wuchen tersenyum dan melangkah maju beberapa langkah. Haha, kakak senior Jian, apakah kamu akan bergerak? Saya pikir kakak Jian tidak tertarik dengan sampah ini. Pria muda yang kuat itu tertawa. Jian Wuchen menunjukkan senyum menghina, dan berkata, mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka, dan mereka masih berpikir bahwa mereka dapat melawan kita. Saya akan sepenuhnya mengalahkan mereka dan membiarkan mereka dengan jelas mengenali diri mereka sendiri. Buruk! Baik pemuda yang kuat maupun pemuda yang memegang pisau itu tertawa. Ada banyak omong kosong, kekuatan tidak diperoleh dengan mulut, tetapi dengan kemampuan nyata, biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Mata Lingkong garang, tubuhnya mulai mengeluarkan bunyi klik, dan mulai membengkak dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, tubuh Lingkong yang semula agung menjadi semakin kuat, seperti kera raksasa. Pada awalnya, Lingkong menggunakan Beast Maniac Art. Terima langkahnya. Lingkong meraung, dan batang besi tebal itu meraung, menyapu ke arah Jian Wuchen. Batang besi menyapu, dan ruang serasa bergetar. Jelas, dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan tempur Lingkong telah meningkat kembali. Trik kecil. Jian Wuchen tidak menghunus pedangnya, tetapi menyatukan kedua jarinya untuk membentuk pedang, dan menebas. Energi pedang, terkondensasi seperti substansi, sebening kristal seperti zamrud, memotong ke arah langit. Bagaimana mungkin memadatkan energi menjadi tentara? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Memusatkan energi seseorang ke dalam pasukan adalah cara yang hanya dimiliki oleh seorang seniman bela diri yang hebat. Jian Wuchen jelas hanya seorang seniman bela diri puncak dari lapisan ke-9, namun ia dapat menggunakan sarana seorang seniman bela diri yang hebat. Itu sangat menakutkan.
Energi pedang kristal berpotongan dengan batang besi voli, membuat raungan yang mencengangkan. Menabrak! 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 Setelah itu, Lingkong mendengus teredam, dan mundur 7 atau 8 langkah dengan liar sebelum berdiri diam. Apa? Satu pedang memukul mundur tendangan voli terkuat 7 atau 8 langkah jauhnya. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Jian Wuchen bahkan tidak menghunus pedangnya, sepertinya dia hanya menebas secara acak, bukankah itu terlalu kuat? Oh, itu benar, itu bisa menangkap pukulanku dengan 4 keberhasilan. Sepertinya daftar perunggu tidak semuanya sampah, kata Jian Wushuang dengan ringan. Semua orang bahkan lebih terkejut, pedang tadi hanya memiliki 4 keberhasilan? Bagaimana bisa? Tidak mungkin! Teriak Lingkong. Lawan bahkan tidak menghunus pedangnya, dan darahnya tidak keluar. Dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 40% dari skillnya. Ledakan! Lingkong mengambil langkah berat, dan tubuhnya yang besar, seperti monster yang marah, bergegas menuju Jian Wushuang, dan batang besi itu terbanting dengan suara siulan. Ketika tongkat itu jatuh, bahkan bukit kecil pun akan hancur berkeping-keping. Kalau begitu 60%. Jian Wuchen maju selangkah, dan menusukkan pedangnya ke depan. Sinar energi pedang hijau zamrud meledak dengan keras, seolah menembus ruang, menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di depan Lingkong. Tidak bagus! Wajah Lingkong berubah drastis. Pada saat ini, dia mencabut batang besi untuk melawan, dan sudah terlambat, jadi dia hanya bisa mengeluarkan semua energi sejatinya untuk melawan. Engah! Darah memercik kemana-mana, bahu Lingkong tertusuk, dan tubuhnya mundur puluhan meter, meninggalkan jejak darah. Dikalahkan, Jian Wuchen menghunus pedangnya, yang tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Hanya kekerasan saja tidak cukup. Selanjutnya, suara menghina datang dari mulut Jian Wuchen. Penonton terdiam. Dengan kekuatan tempur voli, dia dikalahkan dalam 2 gerakan, dan lawannya juga mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 6 kali sukses. Meskipun dia tidak tahu kebenaran atau kepalsuan, kekuatannya tak terduga dan menakutkan. Sekarang, hanya Duan Gang, Bu Xingkai, dan Zhang Muyun yang lebih kuat dari Lingkong. Kekuatan Duan Gang hampir sama dengan Lingkong, dan dia jelas bukan lawan Jian Wuchen. 2 sisanya adalah Zhang Muyun dan Bu Xingkai. Hari ini adalah hari pertunangan Zhang Muyun, mungkinkah Zhang Muyun melakukannya sendiri? Bu Xingkai mengerutkan kening, dia tidak ingin bergerak, tetapi dalam situasi hari ini, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Ini bukan masalah satu rumah, tapi masalah seluruh daftar perunggu, dan sulit baginya untuk tidak ikut campur. Akhirnya, Bu Xingkai keluar dari kerumunan. Apakah Bu Xingkai akan bergerak? Semua orang memiliki harapan. Lagi pula, Bu Xingkai berada di peringkat keempat, masih sedikit lebih tinggi dari Duan Gang dan Lingkong. Semua orang berharap dia bisa menang, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh lawan dan membuat Zhang Muyun lebih percaya diri. Langkah selanjutnya adalah Xingkai, murid Akademi Macan Putih. Aku tidak tahu nama kakak seniornya. Bu Xingkai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Siapa yang peduli siapa namamu? Jangan coba-coba mendekat, jangan berpikir aku akan lebih lembut." Jian Wuchen melambaikan tangannya dengan santai, membubarkan Bu Xingkai. Kamu. Bu Xingkai terdiam, dengan wajah yang sangat suram. Itu juga pertama kalinya dia melihat seorang murid Akademi Qilin, dia terkejut dengan kekuatan pihak lain, dia bermaksud untuk berteman dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menggunakan wajahnya yang panas untuk menempel yang lain. Pantat dingin pesta dia diejek di depan umum, wajahnya hilang. Cincin penyimpanan di tangannya bersinar, dan sebuah tombak muncul di tangan Bu Xingkai.
Melihat kebajikanmu, itu tidak sekuat itu. Cepat dan bergerak, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak, kata Jian Wuchen. Cahaya dingin melintas di mata Bu Xingkai, bahkan Zhang Muyun dan Duan Yunyang tidak pernah meremehkannya. Tembakan Bu Xingkai, tombak menembus udara, dan membunuh Jian Wuchen. Jian Wuchen tersenyum ringan, masih tidak menghunus pedangnya, dan bertarung dengan jari pedangnya. Saat pedang diperintahkan, terdengar suara kicau yang tak ada habisnya, dan energi pedang berwarna zamrud terus-menerus meledak. Ding 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 ding. Terdengar suara serangan intensif, dan kemudian, Bu Xingkai mundur lagi dan lagi, jelas juga dirugikan. Bor naga racun! Bu Xingkai berteriak ringan, menggunakan triknya. Tombak berputar dengan cepat, seperti naga beracun, menerkam ke arah Jian Wuchen. Bab 139 Pertempuran Dua Pedang. Ini masih agak kuat, 8 pembunuhan Guyu, pembunuhan manusia. Jian Wuchen menyesap dengan ringan, aura pembunuh yang menakutkan memenuhi udara, disertai dengan cahaya pedang yang menakutkan. Cahaya pedang ini mengenai naga beracun Bu Xingkai. Ledakan! Energi ditembakkan, dan tanah dihantam oleh energi yang kuat untuk membuat lubang besar. Jika meja dan kursi tidak jauh tidak diblokir oleh beberapa murid tingkat perak atau bahkan tetua, mereka akan hancur berkeping-keping. Bang! Dengan kaget, tombak Bu Xingkai keluar dari tangannya, terbang ke kejauhan, dan menabraknya di bebatuan, dan dia sendiri mundur dengan kaget, dan dia mundur lebih dari 20 langkah sebelum dia bisa berdiri diam. Murid level bergerak dan muncul di belakang Bu Xingkai, menghalangi mundurnya Bu Xingkai. Engah! Wajah Bu Xingkai berubah drastis, lalu seteguk darah keluar, satu tangan gemetar tanpa henti. Semua orang melihat lengan baju di tangan kanannya robek, dan lengannya berlumuran darah, dan noda darah itu seperti pedang kecil yang padat. Sungguh ilmu pedang yang mendominasi, kekuatan yang mendominasi. Semua orang tersentak. Zhang Muyun, jangan biarkan tentara lain-lain ini mengambil tindakan, ini membuang-buang waktuku, kamu melakukannya sendiri. Biarkan aku melihat kekuatanmu, Jian. Wuchen menatap Zhang Muyun dan berkata. Mata semua orang juga beralih ke Zhang Muyun. Sekarang di sini, hanya Zhang Muyun yang bisa diandalkan, dan Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama, tidak ada di sini. Oke, saya pernah mendengar bahwa Akademi Kilin merekrut orang-orang jenius yang tiada tara, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan khusus. Melihat mereka hari ini, mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Di masa lalu, saya tidak dapat menemukan murid Akademi Kilin untuk belajar dari mereka, tapi sekarang aku kebetulan bisa. Zhang Muyun melangkah keluar, matanya seperti kilat. Kakak Muyun, hati-hati, kata Zhuo Yirong dengan cemas. Jangan khawatir. Zhang Muyun tersenyum tipis, lalu berjalan di depan Jian Wuchen. Zhang Muyun, ayo lakukan, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menghunus pedang. Kata Jian Wuchen dengan ringan, sangat percaya diri. Sombong, menghadapi Zhang Muyun, kamu masih ingin tidak menghunus pedangmu, bagaimana mungkin? Kekuatan Zhang Muyun tidak tertandingi oleh yang lain. Beberapa murid di daftar perunggu berbisik dan menatap Zhang Muyun dengan harapan di mata mereka. Sekarang hanya Zhang Muyun yang bisa menyelamatkan kehormatan daftar perunggu. Zhang Muyun sedikit tersenyum, dan tidak peduli, tetapi saat berikutnya, aura yang tajam, mendominasi, dan tak terkalahkan meletus dari tubuh Zhang Muyun. Wajah Jian Wuchen berubah untuk pertama kalinya, seolah-olah dia berbisik dengan tidak percaya, ini adalah Shi, kekuatan emas. Di belakang, ekspresi pemuda yang memegang pedang dan pemuda yang kuat juga berubah. Bagaimana mungkin? Sampah dari 4 halaman utama di distrik ini, seseorang dapat memahami kekuatan
di dunia seni bela diri. Sial, bagaimana mungkin? Pria muda yang memegang pisau itu berteriak tak percaya. Sebagai garis keturunan khusus, dia yang jauh di atasnya belum memahami kekuatan. Dia agak tak tertahankan sehingga sampah dari garis keturunan biasa benar-benar dapat memahami kekuatan. Jadi bagaimana dengan garis keturunan khusus? Garis keturunan makhluk biasa juga memiliki kejeniusan yang tak tertandingi. Beberapa orang bahkan dapat membangkitkan garis keturunan dewa dan binatang purba, yang jauh lebih unggul dari garis keturunan khusus. Apa yang harus disombongkan? Kata seorang jenius di daftar perunggu. Melihat ekspresi ketakutan dari beberapa orang di Akademi Qilin, orang-orang yang menyaksikan pertempuran merasa segar kembali. Akhirnya punya kesempatan untuk membantah. Wajah pemuda yang memegang pisau dan pemuda yang kuat tampak murung. Apakah menurutmu jika kamu memahami kekuatan, kamu bisa menjadi lawan dari kakak senior Jian? Sungguh naif. Pria muda yang memegang pisau itu mendengus dingin. Wajah Jian Wuchen berubah sedikit, dan dia pulih, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan berkata, Zhang Muyun, kamu memang di luar dugaanku, kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menghunus pedang, dan kamu juga memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Ingat, nama saya Jian Wuchen, dan saya adalah seseorang yang tidak akan pernah Anda lewati seumur hidup Anda. Boom! Pada saat yang sama kata-kata Jian Wuchen jatuh, aura tajam dan tak terkalahkan meletus darinya. Potensi emas! Jian Wuchen benar-benar memahami kekuatan emas. Dia benar-benar memahami kekuatan emas? Bagaimana mungkin? Mungkinkah Akademi Qilin begitu kuat? Selama kompetisi akbar dari 4 halaman, baik Lu Ming dan Zhang Muyun menunjukkan kekuatan, mengejutkan semua orang di halaman. Keduanya dikenal sebagai jenius dari sekte pedang Suanyuan yang hanya bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Tapi sekarang, seorang pemuda secara acak keluar dari Akademi Qilin, dan dia juga memahami kekuatan yang sangat mengejutkan. Begitu, dia pasti dari darah pedang khusus. Saya mendengar bahwa darah khusus memiliki berbagai fungsi magis. Beberapa orang dapat memahami kekuatan lebih cepat melalui darah. Kata seorang tetua berjubah perak. Hati semua orang bergidik, garis keturunan khusus begitu menakjubkan? Bang! Potensi, 2 orang bertemu di udara, dan mereka benar-benar membuat suara emas dan besi bertabrakan, dan bahkan percikan api pun bertabrakan. Bang! Bang! 2 teriakan pedang terdengar, dan hampir pada saat yang sama, keduanya menghunus pedang mereka, dan 2 aura pedang yang cerah melesat ke langit. Aura pedang yang dingin dan kuat meliputi seluruh Jianu Biyuan. Kedua sosok itu berubah menjadi 2 lampu pedang dan bergegas menuju satu sama lain pada saat bersamaan. Dengan raungan, energi pedang meletus sembarangan, dan tanah tersapu oleh energi pedang, meninggalkan bekas pedang yang padat. Desir! Sosok itu berkedip, dan beberapa tetua berjubah perak muncul di depan, dan kekuatan tak terlihat menyebar, menghalangi energi pedang yang padat. Ilmu pedang 4 musim, angin musim gugur suram. Buyu 8 pembunuhan, surga membunuh. 2 lampu pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur bertemu di udara, dan 2 pedang ki menyatu menjadi satu, melonjak ke langit. Menabrak! Di bawah kaki mereka berdua, area tanah yang luas dibombardir oleh energi pedang, dan tenggelam dalam. Lalu, terjadi konfrontasi intensif, dan keduanya memulai pertarungan sengit. Semua orang menatap langit dengan erat. Zhang Muyun, 1 langkah akan menang. Semua orang menantikannya, berharap Zhang Muyun bisa memenangkan ronde tersebut. Tidak bagus, garis keturunan Zhang Muyun telah meletus, tetapi garis keturunan Jian Wuchen belum meletus. Tiba-tiba, sebuah suara rendah keluar. Semua orang terkejut, seperti yang diharapkan,
Zhang Muyun telah menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi Jian Wuchen belum melakukannya. Perasaan Jian Wuchen bahwa dia bisa menggambar dengan Zhang Muyun tanpa keluar dari garis keturunannya sungguh tak terduga. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Kungfu yang dipraktikkan oleh Jian Wuchen sama sekali bukan kungfu tingkat kuning. Seharusnya kungfu tingkat misterius. Ki sejati yang dibudidayakan oleh kungfu tingkat misterius lebih tebal dan lebih kental daripada tingkat kuning kungfu. Seorang tetua berjubah perak. Berkata semua orang menjelaskan. Selain itu, energi sejatinya mengandung kekuatan pedang yang sangat kuat, seperti pedang, yang seharusnya menjadi keuntungan dari darahnya. Tetua berjubah perak lainnya juga menjelaskan. Semua orang terpana. Tidak heran Jian Wuchen begitu kuat, energi sejatinya lebih kuat dari Zhang Muyun. Setelah itu, hati saya menjadi dingin, saya sangat kuat, bagaimana saya bisa memenangkan pertarungan di level yang sama? Apakah daftar perunggu dan 4 pengadilan agung ditakdirkan untuk didiskreditkan hari ini? Sudah berakhir, Guyu Kills, God Kill. Suara acuh tak acuh Jian Wuchen terdengar, dan cahaya pedang, seperti peri terbang dari langit, membunuh dewa dan setan. Bab 140 bahkan lebih gila. Ada sedikit suara bilah tajam yang memotong otot, yang membuat jantung semua orang melonjak. Kemudian, semua orang melihat Zhang Muyun mundur dengan cepat, terbang lebih dari 10 meter, berdiri dengan pedang di tangannya. Di bahunya, ada noda darah, dan darah merembes keluar. Apakah Zhang Muyun dikalahkan? Hati semua orang menjadi dingin. Aku kalah. Kejeniusan Akademi Kilin benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tiba-tiba, Zhang Muyun menghela nafas panjang. Kamu tidak buruk. Kamu bisa melawanku dengan begitu banyak gerakan, tapi itu saja. Kamu tidak bisa membiarkanku habis-habisan. 4 halaman dan daftar perunggu benar-benar mengecewakan, tersenyum menghina. Banyak orang berwajah jelek, tetapi mereka tidak dapat menyangkalnya, karena fakta ada di depan mereka. Semakin mereka menyangkal, mereka akan semakin tercela. Jian Wuchen, aku memang bukan lawanmu, tapi aku bukan yang terkuat di daftar perunggu. Ada 1 orang di atasku. Sekarang, terlalu dini bagimu untuk menghina seluruh daftar perunggu. Zhang Muyun mengerutkan kening, hati semua orang tergerak. Ya, di atas Zhang Muyun, ada karakter lain. Seorang jenius tak tertandingi, yang memasuki sekte pedang Suanyuan pada tahun pertama dan bergegas ke puncak daftar perunggu. Lu Ming! Semua orang memikirkan Lu Ming. Lebih dari 2 bulan yang lalu, Lu Ming bertarung melawan Zhang Muyun, meskipun dia hanya sedikit lebih unggul. Tetapi dengan kecepatan kemajuan Lu Ming yang mencengangkan, akankah dia menjadi lebih kuat hari ini setelah 2 bulan? Bisakah dia melawan Jian Wuchen? Aku tahu, kamu hanya peringkat kedua dalam daftar perunggu. Dikatakan bahwa yang bernama Lu Ming menempati peringkat pertama. Bagaimana dengan yang lain? Biarkan dia keluar dan lawan aku. Aku akan benar-benar menghancurkannya, agar tidak khawatir kalian semua. Fantastis. Jian Wuchen berkata dengan arogan. Kembali ke pegunungan pesisir, meskipun dia pernah bertemu Lu Ming, dia tidak tahu nama Lu Ming, dan tentu saja dia tidak mengenal Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar perunggu, yang sudah dia temui. Lu Ming tidak ada di sini hari ini, kalau tidak aku pasti bisa bertarung denganmu. Ling Kong berkata dengan suara yang dalam. Bisakah kamu melawanku? Kalian benar-benar tahu bagaimana menghibur diri sendiri, jadi biarkan dia keluar, bukankah dia ada di sini? Kamu mengirim seseorang untuk memanggilnya, sehingga aku tidak perlu mencarinya nanti, dan kita akan melakukannya, selesaikan bersama hari ini. Jalan Jian Wuchen. Zhang Muyun, Duan Gang, Ling Kong dan yang lainnya diam, mereka tidak tahu di mana Lu Ming berada,
dan mereka tidak tahu apakah Lu Ming benar-benar bisa melawan Jian Wuchen. Haha, mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk mencarinya? Tahukah kamu bahwa dia bukan lawanku? Nomor 1 di daftar perunggu, kupikir mereka semua adalah orang yang sama. Apa Lu Ming? Jika aku meledak dengan segenap kekuatanku, aku bisa menghabisinya dengan 3 gerakan. Pedang Wuchen mencibir tanpa henti. 2 orang jenius lainnya dari Akademi Qilin juga tertawa. Sayang sekali pria itu tidak ada di sini. Kalau tidak aku bisa melecehkannya dengan kejam. Jian Wuchen melirik kerumunan, sedikit kecewa. Tentu saja dia mencari Lu Ming. Bajingan mana yang mencariku? Pada saat ini, suara yang jelas datang dari jauh. Suara ini sangat akrab bagi banyak orang. Begitu suara itu terdengar, kebanyakan dari mereka tiba-tiba merasakan lompatan di hati mereka, dan sebuah nama muncul di benak mereka, Lu Ming. Lu Ming ada di sini. Mata mereka dengan cepat melihat ke arah suara. Benar saja, saya melihat seorang pria muda, mengenakan tunik hitam, dengan sosok ramping, dengan senyum tipis di wajahnya, berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggung. Jika bukan Lu Ming, siapa lagi? Lu Ming benar-benar ada di sini. Untuk beberapa alasan, kebanyakan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan harapan dan kegembiraan di hati mereka. Zhang Muyun, Ling Kong, Duan Gang, Bu Xingkai, Zhuo Yirong, Cheng Feiluan semuanya sama. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa selama Lu Ming datang, mereka dapat mengalahkan satu sama lain. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu mengapa mereka merasa seperti ini. Mungkin karena Lu Ming telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam persaingan besar 4 pengadilan. Jian Wuchen juga menoleh untuk melihat, dan sekilas, niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Bajingan kecil, apakah itu kamu? Teriak Jian Wuchen dengan marah. Anak liar, bukankah kamu baru saja mencariku? Mengapa kamu menjadi sangat marah setelah melihatku? Lu Ming masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dengan tangan di belakang, dia berjalan perlahan, berjalan masuk halaman, sangat santai. Nak, siapa kamu? Kamu berani berbicara dengan saudara Jian seperti itu? Kamu mencari kematian. Pemuda yang kuat itu berteriak dengan dingin, dan bergegas menuju Lu Ming seperti bison. Tinju besarnya hitam dan berkilau, seperti logam. Hari itu di pegunungan pesisir, pemuda yang kuat tidak ada di sana, jadi dia tidak mengenal Lu Ming. Ledakan! Pria muda yang kuat itu mendekati Lu Ming dalam sekejap, dan dia memukul kepala Lu Ming dengan tinjunya yang besar. Masih ada senyuman di sudut mulut Lu Ming, dan dia juga meninju. Menabrak! Kedua kepalan tangan berpotongan, dan kemudian semua orang mendengar suara tulang patah, dan kemudian, sesosok tubuh tinggi terbang kembali lebih cepat dari yang bisa dia menerkam, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanganku! Pria muda yang kuat itu meraung, satu lengannya bengkok dan cacat, dan itu jelas dipatahkan oleh pukulan Lu Ming. Sangat kuat! Mata orang-orang dari halaman keempat berbinar. Baru saja, kekuatan pemuda yang kuat itu terlihat jelas bagi semua orang, dia menyapu jauh-jauh, dan master setelah 10 besar di daftar perunggu bukanlah lawannya sama sekali. Tapi sekarang, dia ditinju ringan oleh Lu Ming, dan lengannya patah. Kesenjangannya terlalu besar, dan semua orang mau tidak mau meningkatkan harapan di hati mereka. Bajingan kecil, jadi kamu adalah Lu Ming. Jian Wuchen meraung, suaranya sangat dingin. Tentu saja. Lu Ming tersenyum ringan, lalu mengabaikan Jian Wuchen, berjalan menuju Zhang Muyun, mendatangi Zhang Muyun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Kakak Muyun, selamat. Selamat atas kecantikannya. Kembali. Lu datang untuk memberi selamat padaku secara pribadi. Zhang Muyun juga menangkupkan tinjunya.
Terima kasih kakak Lu. Di samping Zhang Muyun, Zhuo Yirong juga memberi hormat. Sayangnya, aku datang terburu-buru hari ini sehingga aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Lu Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Zhang Muyun berkata, kakak laki-laki Lu sudah sangat baik jika dia bisa datang, mengapa kita membutuhkan hadiah? Keduanya mengobrol, sepenuhnya fokus pada Jian Wuchen. Ini membuat niat membunuh di mata Jian Wuchen semakin kuat. Lu Ming, berani mengabaikanku? Jangan berpikir bahwa kamu nomor 1 di daftar perunggu, jadi kamu bisa sombong di depanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami dengan jelas jarak di antara kamu. Jian Wuchen Eskiller suara terdengar. Pada saat ini, Lu Ming berbalik untuk melihat Jian Wuchen, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berkata sambil tersenyum, kakak Muyun, saya memilikinya, saya memiliki hadiah saya. Dengan senyum haha, Lu Ming berjalan menuju Jian Wuchen dan berkata, tidakkah kamu ingin aku tahu jarak antara kamu dan aku? Bergerak. Dalam 3 gerakan, aku akan mengalahkanmu. Orang-orang di sekitar tampak kusam. Apa yang Lu Ming katakan? 3 jurus untuk mengalahkan Jian Wuchen? Bagaimana bisa? Sangat tidak mungkin. Mungkinkah Lu Ming telah menembus ranah seniman bela diri yang hebat? Seharusnya tidak secepat itu, kan? Dan Lu Ming benar-benar ahli bela diri yang hebat, jadi apa gunanya mengalahkan Jian Wuchen? Jian Wuchen gila, Lu Ming bahkan lebih gila dari Jian Wuchen. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.